Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa koin, masih melempem banget ya. Apakah selesai ya bull market di tahun 2025 ini? Kita lihat ya. Apakah di tahun 2026, 2027 bakal mengalami koreksi? Kayaknya sih 2026 bakal koreksi ya kayaknya ya. Kalau kita lihat siklus halving Bitcoin kan 4 tahun sekali. Nah, biasanya mau halving Bitcoin selanjutnya di tahun 2028 menuju dari 2027 2028 biasanya ada pemompaan ya sehingga 2029. Ya, biasanya sih gitu-gitu aja ya. Sebenarnya masih ada 1 bulan lagi di bulan Desember ini. Apakah di bulan Desember bakal lebih hype lagi atau makan lebih dalam hingga turun 70.000 dolar? Kita tunggu aja. Lu di saat market lagi bir saja masih semangat banget ya bang. Karena saya nggak main future, mainnya spot aja ya. Jadi lebih tenang aja gitu ya. Kalau main future kayaknya kayaknya nggak bisa tidur mungkin ya. Karena banyak banget yang mengalami kerugian yang eh, dalam banget. Tapi kalau udah pasang short saat ini kayaknya lagi cuan-cuannya gitu ya pada mereka ya. Terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa yang enak bang untuk menambah beberapa aset kripto ataupun melakukan trading? Yes, pakai Bitget ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pakai Bitget ini sejak halving Bitcoin ketiga tahun 2021 ya. Nah, dampak dari halving 2021 tersebut, 2020 tersebut ya, puncaknya kan di 2021 dan di situ saya pakai Bitget, ada Shiba Inu dan banyak banget. Nah, enaknya pakai Bitget ini, trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store tanpa withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya lagi ya dan enaknya lagi. Kalian klik aja tulisan di bawah ini ada tulisan deskripsi video itu ada tulisannya Bitget. Nah, kalian klik aja di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 SDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350.000 rupiah sampai dengan 400.000 rupiah. Ih lumayan banget kan. Nah namanya kotak misteri jadi kan dapetnya random. Kalian bisa dapat Bitcoin, Ethereum, Solana, SRP, BNB, PP, Shiba Inu, Dogecoin dan lain sebagainya ataupun altcoin serta memecoin ya. Jadi dapetnya random. Dan enak lagi kalian berkesempatan dapat iPhone 17 Pro Max hingga 6.200 USDT juga yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Terus di Bitget itu selain juga nggak ada namanya gangguan, maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya. Terus enak dan lancar aja pakai Bitget ini ya. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tetap disclaimer and your yes. Kalau kita lihat ini nih, fear and greed ya. Wah, ini ketakutan yang sangat ekstrim ya. Bahkan dengan angka 15. Kemarin di angka 10 atau 18. Saat ini 15. Jadi tren bearishnya sepertinya masih tetap berlanjut. Apalagi tadi itu sempat atau kemarin sempat sentuh di angka 89.000 dolar. Wow, keren banget ya. Jadi banyak beberapa analis prediksi juga Bitcoin bisa di angka 85.000 atau 80.000 dolar. Agak seram dikit ya. Oke, ada beberapa informasi yang perlu kalian perhatikan di sini setelah ada beberapa aksi jual dari BlackRock, kemudian beberapa Parallel, Fidelity, kemudian juga ada beberapa yang melakukan bahkan di era Satoshi ada yang melakukan penjualan dengan jumlah yang fantastis ya, pada 4,2 miliaran dolar. Ih, gila banget, ngeri banget ya beberapa Parallel pada keluar ya. Nah, tapi juga ada beberapa yang masuk ya, termasuk perdagangan dari ETF spot yang sepertinya langkah geopolitik yang bahkan ini ngeri banget ya. Jadi ada beberapa informasi yang mengatakan ada tarif impor, bahkan Donald Trump mengingatkan sepertinya bakal ada kenaikan tarif impor hingga 500%. Ini kayaknya makin terus berlanjut gitu kalau lihat kabar begini gitu ya dari market kripto. Bahkan ketegangan geopolitik kembali mengguncang market kripto setelah Donald Trump, kata dia, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tarif impor hingga 500%. Wow, bagi negara-negara yang masih menjalin perdagangan energi dengan Rusia. Ya salah satunya Tiongkok lah ya. Itu kalian ingat gak di bulan Oktober kemarin ya, di tanggal 10 Oktober ketika ketika Donald Trump nge-tweet ya, tarif impor terhadap Tiongkok naik hingga 100% dan itu gila banget. Terjadi likuidasi terparah sepanjang aset kripto. Bayangkan, terparah sepanjang sejarah ya. Yang mana COVID-19 aja nggak separah ini gitu ya. Kemudian runtuhnya Terra Luna, kemudian runtuhnya FTX Exchange aja nggak separah di bulan Oktober kemarin ya, gara-gara berita tarif impor. Apalagi ini ditambah lagi, digoreng lagi ya, rencana tarif impor hingga naik 500% bagi negara yang mana masih menjalin perdagangan energi dengan Rusia. Gila ngeri banget ya. Tapi ada beberapa yang perlu kalian perhatikan juga di minggu ini ya. Terutama ada beberapa target yang perlu kalian perhatikan, terutama di tanggal 19, 20 dan tanggal 21.
Di tanggal 19 November itu dari salah rapat FOMC, kemudian 20 November ada indeks manufaktur Fed Philadelphia, kemudian di 21 Novembernya itu ada S&P, kemudian PMI dan DXY Global. Itu ada beberapa target yang dilakukan di Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita lihat perhatikan selama 7 tahun terakhir ya, di sini di bulan November terjadi penurunan yang sangat signifikan. Bahkan saat ini sudah masuk 18% ya penurunan dari Bitcoin sendiri di angka 89.000 dari tertingginya 126.000 dolar. Ya gila banget ya. Di bulan November ini udah minus 18%. Bahkan ya ini bisa kalian lihat ya kedua tertinggi setelah tahun 2018 ya. 2019 17%, 2021 7%, kemudian 2022 16%. Nah, jadi kayaknya masih was-was banget ya, apakah masih turun lebih dalam lagi atau seperti apa. Kemudian, nah ini kita bilang ketegangan geopolitik yang masih belum menentu gitu ya, menandakan trennya, aduh kayaknya masih bearish. Kemudian juga ada BlackRock yang melakukan transaksi deposit dengan di Coinbase ya, termasuk mereka menyetorkan 280 juta dolar dalam bentuk Bitcoin dan 200 juta dolar dalam bentuk Ethereum ya. Nah, kita lihat juga ini ada beberapa aksi jual yang kalian bisa lihat dalam transaksi ini. Ini BlackRock ya memulai melikuidasi ya beberapa kripto, bahkan ketika informasi tentang, karena kalau kita lihat di sini ya, BlackRock ini baru saja mulai melakukan likuidasi aset kripto mereka menjelang rapat pemotongan suku bunga Fed. Mereka tak henti-hentinya itu membuang jutaan Bitcoin dan bahkan Ethereum setiap beberapa jam, dan itu berkali-kali. Apakah mereka tahu pemotongan suku bunga ini dibatalkan? Aduh, kayaknya ngeri banget ya. Tapi tadi itu 89, saat ini udah 92 ribuan. Apakah bakal koreksi lagi? Karena target selanjutnya di area support terbaru dan di angka 89.000 atau 88.000 dolar. Waduh, kalau misalkan lebih turun lagi, maka target selanjutnya adalah 85.000 dolar. Itu lebih serem lagi ya. Dan kita lihat juga di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ini di Fed ya, Federal Reserve Amerika Serikat, mereka baru saja menyuntikkan dana 4,7 miliar dolar di market hari ini ya. Mungkin ketika market saham, aset kripto ini banget ya, kalian bisa lihat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga di sini ada beberapa parallel yang melakukan ya penjualan banyak banget. Nah, kemudian juga ada juga yang melakukan pembelian. Nah, ini ada juga beli sejak dari mulai tanggal 3 hingga bulan November itu beli. Kemudian juga ada juga melakukan penjualan dalam transaksi beberapa parallel tersebut. Kemudian Mr. Gold Wallet memindahkan 10.000 Bitcoin ya, atau hampir 1 miliar dolar ya, ke wallet baru. Nah, ini ada apa-apa ini ya. Jadi waduh serem banget ya. Kemudian tadi itu ada terjadi semacam gangguan error di X ataupun di ChatGPT ya. Bahkan Bitcoin sejak tahun 2009 nggak pernah namanya ada gangguan. Artinya kuat banget kan dibandingkan dengan beberapa platform ataupun media sosial lainnya. Jadi oke lah ya dari si Bitcoin sendiri. Makanya sampai dengan saat ini Bitcoin belum pernah atau mengalami dihack oleh orang lain nanti ya. Dan kita lihat selanjutnya datang dari PP. Banyak banget yang minta, "Bang, update terbaru dong dari PP." Udah banyak banget yang minta request tentang token ini. Karena kita lihat PP adalah salah satu meme coin yang terjadi penurunan cukup signifikan ya. Bahkan ini kalau kita lihat ya, ini hari ini volume perdagangan mereka cukup naik dengan naik hingga 18%-an dengan market cap-nya di atas 2 miliar dolar dan menandakan banyak yang melakukan entry terhadap PP hari ini ya. Tapi tren dia selama 1 bulan terakhir udah turun di atas 30% ya. Jadi gila benar banget ya penurunan dari si PP tersebut. Tapi tidak hanya itu, juga ada beberapa exchange yang sepertinya kompak banget nge-tweet dari PP, termasuk Kraken. Kemudian juga Crypto.com, ada following exchange yang mana mereka sama-sama nge-tweet tentang PP di saat momen bearish ini ya. Ya, seperti Diamond Hand, kemudian juga di sini Kraken menandakan ketika berbicara dengan Bitcoin yang pada saat itu ya, pada saat nanti di angka 200.000 dolar ya. Amin. Jadi banyak banget kan beberapa exchange yang nge-tweet dari PP dengan karakternya tersebut, termasuk nih ya, kalau bisa lihat di Huobi Global, USDC memiliki EPY yang cukup lumayan besar hingga 15%, dan ini kalian bisa lihat pemilik atau pendiri dari Ethereum, blockchain Ethereum, ya, Vitalik Buterin. Ya, ini kalian bisa lihat seperti meme coin ya. Ada gambar mudengnya di sini ya. Dan kita lihat juga termasuk Poloniex Exchange menandakan bull market yang mana
si Banteng saat ini sedang tidur, nggak sedang berdiri ya. Kemudian itu juga, ini kita lihat nih yang saya katakan. Jadi PP adalah salah satu meme coin yang terjadi penurunan tertinggi ya. Dan ini kalian bisa lihat ya, PP dalam 90 hari terakhir atau dalam 3 bulan terakhir adalah salah satu altcoin ataupun meme coin yang terjadi penurunan sangat tinggi, bahkan di atas 54% ya. Bahkan tidak hanya itu juga, selain ada PP ada AI, kemudian juga ada FET token, ada Pengu, ada Ethena, dan ada juga 2Z. Ya, ini beberapa altcoin dan meme coin yang terjadi penurunan sangat tinggi dalam 3 bulan terakhir ya. Lemes banget lihat PP ya. Dan kita lihat hari ini, bayangkan yang melakukan penjualan dari PP cukup banyak banget. Bahkan 1851 holder PP keluar dari market. Wah, bahkan ini salah satu penurunan tertinggi lah ya di hari ini. Mungkin karena kita lihat dari fear and greed-nya ekstrim di angka 10. Wow, atau di angka 15 yang menandakan bukan hanya Bitcoin, tapi meme coin dan altcoin juga ikut arus ya terhadap market dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi sebelumnya itu di tanggal pertengahan hingga di awal November itu banyak melakukan PP pembelian, termasuk di 125 holder baru. Tanggal 16 November ada 181 holder baru. Kemudian juga di sini kita lihat ada juga holder 188 holder baru di sebelumnya. Ditambah juga ya ada 379 holder baru di atas tanggal 13 November. Dan ada juga 255 holder baru, dan kalian bisa lihat tertinggi di bulan ini itu ada di angka 552 holder baru ya yang melakukan pembelian PP di awal November lalu ya. Dan ini menandakan ada yang masuk dan ada juga jual ya. Itu namanya fluktuasi pasar. Masih masuk akal lah ya. Dan kita lihat juga di sini ada beberapa tweet dari Donald Trump yang kalian bisa lihat menggambarkan karakter dari PP. Ini salah satunya, ini gambar ini viral banget ya di X ya. Kemudian juga ini gambar karakter ketika Donald Trump dengan wajah atau dengan kulit yang berwarna hijau yang saat melakukan conference atau pembicara. Dan ini kalian bisa lihat juga Donald Trump dengan gambar karakter PP seperti bergaya pakaian badut ya. Dan ini kita lihat juga ada beberapa exchange pun selain dari Foreign Exchange, Crypto.com, kemudian beberapa exchange lainnya. Ada Wabi Global pun ya, kalau bisa lihat ya selalu katakan selamat pagi kembali. Nah ini lemes banget ya, hampir beberapa exchange pun merayakan kelemasannya itu, termasuk Crypto.com ya. Kalian bisa lihat ya, tahan, mau bagaimanapun juga tahan ya. Kalau main future kayaknya agak sedikit seram, makanya saya lebih baik main spot aja ya. Mau call naik ya kita take profit, kalau turun ya kita tahan aja gitu ya, nggak sampai margin call dan lain sebagainya. Nah kita lihat juga di sini MoonPay pun ya melihat ada beberapa karakter yang kuat, dan termasuk ada PP, ada Aster, Palm, Trump, dan Jupiter. Dan itulah beberapa informasi dari PP yang perlu kalian ketahui. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau ikut hal kalian sendiri, selalu gunakan yang dan santai. Jadi pemenang dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.